Bismillahirrahmanirrahim. Kajian malam hari ini adalah spesial untuk pembicaraan masalah Ramadan. Mungkin nanti banyak pertanyaan yang akan disampaikan oleh jamaah sekalian. Untuk kita laksanakan nanti dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan akan menjadikan kepuasan bagi kita sekalian atau bermanfaat kita dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Untuk itu waktu terdepan kami berikan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah pada malam ini atas izin Allah kita masih bisa bertemu di majelis ini, dan tadi sudah sampaikan bahwa kajian kita di malam ini kita khusus akan mengkaji beberapa perkara penting yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Dan nanti selama Ramadan kita libur, insya Allah nanti setelah Lebaran kita ketemu lagi. Nah, sekalian, karena waktu kita singkat, jadi tentu tidak semua kita bahas hanya sebagian hal yang kita anggap penting untuk diketahui, walaupun tentu semuanya penting. Yang pertama yang perlu kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini sekalian, biasanya ketika akan memasuki bulan Ramadan, ada sebagian dari teman-teman kita, saudara kita ngirim WA, WhatsApp, meminta maaf, minta maaf. Apakah ini ada tuntunannya atau tidak? Jawabannya tidak ada. Tidak ada. Memang ada hadis dari Nabi bahwa ketika Nabi naik ke atas mimbar, Nabi mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Nah, ketika ditanya, dikonfirmasi oleh para sahabat, kenapa tadi engkau mengucapkan amin 3 kali? Nah, salah satu diantaranya adalah malaikat mengatakan kepada Nabi, rogima anfu rajulin dakhala ramadhana falam yughfar lahu. Jadi celakalah seseorang yang ketika dia masuk bulan Ramadan dosanya tidak diampuni. Nah, dari situlah kemudian orang-orang menganggap bahwa saling meminta maaf, dimaafkan, dianggap sesuatu yang sunnah, sesuatu yang sunnah. Pertama, hadis itu sendiri bermasalah.
Jadi tidak ada asalnya dari Nabi SAW. Sebagian mengatakan itu la aslalahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situ sudah jelas ya. Maka setiap ada riwayat yang tidak ada asalnya dari Nabi berarti sudah. Itu bukan amalan sunnah. Itu. Oleh karenanya sekalian, kita tidak boleh mentaksis satu amalan tanpa dasar. Kalau minta maaf bagus tentu saja. Meminta maaf kepada orang bagus. Tapi jangan ditaksis ketika akan memasuki bulan Ramadan kecuali ada dalil. Kalau tidak ada dalilnya, maka kita tidak boleh mentaksis. Kalau kita mentaksis itu mengkhususkan meminta maaf setiap kali akan masuk bulan Ramadan. Sekarang udah berkembang lagi, mau masuk bulan Sya'ban. Nah itu kemarin tersebar juga tuh orang minta maaf mau masuk bulan nisfu Sya'ban, mau masuk nisfu Sya'ban. Berkembang terus, bid'ah itu berkembang terus memang. Semakin bertambah terus. Kenapa? Karena kalau tidak cepat diluruskan, ya itu akan menjadi sesuatu yang dianggap benar. Maka perlu diluruskan. Tidak ada dalil khusus kita dianjurkan untuk minta maaf kepada sesama kita setiap kali memasuki bulan Ramadan. Itu yang pertama sekalian. Jadi ya tidak perlu SMS atau WhatsApp gitu ya ke teman-teman, mohon dimaafkan khususnya. Itu. Yang kedua, mandi padusan ya. Ada istilah padusan. Keramas gitu ya, seperti mandi besar, mandi junub. Jadi istilahnya kalau di kampung kami di Bogor itu keramas. Jadi kalau mandi mau masuk bulan Ramadan, besok Ramadan, maghrib Ramadan, nah maka tadi sorenya kita dianjurkan untuk mandi keramas tadi ya. Ya, keramas itu maksudnya seperti mandi besar. Nah, ini tidak ada dasarnya. Dari mana asal usulnya? Kalau kita buka sekalian, bab tentang al-ghuslu wal junub, ya, wa hukmul junub, itu tidak ada satupun hadis yang menjelaskan bahwa di antara peristiwa-peristiwa yang kita dianjurkan untuk mandi junub adalah ketika akan memasuki bulan Ramadan. Itu enggak ada. Yang ada itu nanti disebutkan ada dalam hadis, meskipun nanti sebagian ulama berbeda pendapat tentang beberapa hukum yang ada dalam hadis ini. Ini ada hadisnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, dia beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagtasilu min arba'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mandi yang dimaksud di sini mandi besar, mengguyur seluruh tubuh termasuk rambutnya karena 4 perkara, min arba'in. Apa saja? 1 minal janabah. Clear kalau ini jelas ya. Karena junub. Ini Rasul. Nanti lain lagi kalau perempuan lain lagi. Yang kedua wa yaumal jumu'ah. Mandi untuk hari Jumat, untuk ketika akan pergi sholat Jumat. Yang ketiga wa minal hijamah. Ketika ya, setelah selesai dibekam. Yang keempat wa min guslil mayyiti. Dan dari memandikan jenazah, memandikan mayit. Hadis riwayat Abu Daud was-sahahahu Ibnu Khuzaimah. Ini. Nah, di sini enggak dijelaskan. Tidak ada tambahan wahina awali yaumin min syahri Ramadan misalnya. Dan ketika memasuki hari pertama bulan Ramadan. Lah, maaf, enggak ada. Ada memang tambahan yaitu disebutkan Man aslama itu orang yang baru masuk Islam. Berdasarkan hadis dari Sumamah bin Usal indama aslama wa amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyagtasila. Sumamah bin Usal ketika dia masuk Islam, Rasul menyuruh dia untuk mandi besar ya. Hadis rawahu Abdul Razzaq wa asluhu muttafaqun alaih. Tidak ada. Seandainya itu perkara penting, pasti dinukil oleh para ahli hadis.
Di kitab-kitab penting seperti kitab Bulughul Maram misalnya tidak ada. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi orang yang menganjurkan mandi besar sebelum memasuki bulan Ramadan itu tidak ada dasarnya sama sekali. Tidak ada. Nah, dalilnya nggak ada. Ini yang kedua misalnya. Oleh karena itu ya biasa saja. Kecuali memang dia asarnya junub ya wajib mandi. Tapi karena dia junub, kalau nggak junub ya biasa saja. Tidak perlu ada padusan ya. Kan itu dianggap sebagai sesuatu yang kalau di kampung saya harus. Nanti kalau enggak kamu puasamu tidak sah. Nah kan ini tidak ada dasarnya. Mewajibkan sesuatu tanpa dasar tentu saja ini sesuatu yang bid'ah ya. Tidak ada dasarnya bid'ah. Karena bid'ah itu apa? Ya, bid'ah itu adalah ya, kullu qaulin wa amalin yataqarrabu bihal abdu ilallahi, setiap perkataan atau perbuatan yang dengannya seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah. Yataqarrabu biha al abdu ilallahi wa yarju minhu as-sawab, dan dia berharap dapat pahala dari perbuatannya itu, dari kata-katanya itu. Walam yaf'alhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu radhiyallahu anhum ajma'in. Sementara Nabi dan para sahabat tidak melakukannya. Itulah bid'ah. Bapak Ibu, Nabi ketika masih hidup mungkin enggak beliau mandi besar sebelum masuk Ramadan? Jawabannya mungkin. Ya kan? Ada enggak yang menghalangi Nabi sehingga Nabi tidak mandi? Tidak ada. Apakah Nabi melakukannya? Tidak. Nah, berarti itu bukan sesuatu yang baik. Kok ada orang yang mengharuskan? Nah, ini berarti dia membuat syariat baru dan itu tidak ada dasarnya. Maka dengan demikian, padusan mandi besar sebelum memasuki bulan Ramadan adalah perkara yang muhdas. Tidak ada dasarnya. Meskipun banyak orang melakukannya. Jadi ukuran kebenaran bukan orang melakukan, tapi ada dasarnya atau tidak, Bapak sekalian. Nah ini. Meskipun misalnya ada sebagian ulama mengatakan, ya iya dianjurkan. Ya kalau nggak ada dalil, katakan ulama sekali berimam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i atau Imam Ahmad mengatakan dianjurkan. Kalau nggak ada dalilnya, maka kita boleh meninggalkannya. Tapi kalau ada dalilnya, baru kita harus mengikutinya. Nah, jadi bukan perkataan ulama, tapi dalilnya ada tidak. Itu yang harus kita ikuti, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena tadi siang itu saya diperlihatkan ada video gitu ya. Dia membahas, oh kata Imam Malik begini, kata ini begini, kata Imam begini. Siapapun yang ngomong kalau nggak didukung dengan dalil, ya itu nggak bisa jadi dalil. Harus pakai dalil. Nah ini sekalian. Nah ini jadi padusan itu. Tadi kalau kita merujuk, Bapak Ibu bisa buka dalam kitab Bab Al-Ghusl wa Hukmul Junub, dalam kitab Bulughul Maram atau dalam kitab Umdatul Ahkam. Nggak ada pembahasan bahwa yang salah satu yang dianjurkan kita mandi besar adalah ketika akan memasuki bulan Ramadan. Itu nggak ada. Nah ini. Lalu sekalian, niat puasa itu rukun. Apabila tidak niat maka tidak diterima amalnya, puasanya. Maka dalam hadis riwayat Hafsah, salah satu istri Nabi radhiyallahu anha, qalat, mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyit qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa orang yang tidak niat sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa. Fala siyama lahu. Tidak ada puasa baginya. Dia dianggap tidak puasa. Nah, disitulah pentingnya kita niat, Bapak Ibu dan hadis sekalian ya. Kita harus niat, dan ini hadisnya tadi sahih riwayat Imam At-Tirmidzi wan Nasa'i.
Bapak Ibu dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah juga oleh Ibnu Hibban. Sementara dalam hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni disebutkan la siyama liman lam yabridhu minal lail. Tidak ada puasa atau tidak sah puasa bagi orang yang tidak niat di malam hari, minal lail. Nah, minal lail itu kapan? Sekalian, kita masuk malam hari itu mulainya kapan dan berakhir kapan? Lail itu. Ba'da maghrib sudah masuk malam? Ah, sudah. Berarti lail itu ya tadi kan kalau kita mengikuti hadis dari riwayat Imam Ad-Daruqutni, la siyama liman lam yafridhu minal lail. Tidak sah puasa bagi orang yang tidak niat dari sebagian malam. Minal lail itu min litab'id yang menunjukkan sebagian malam. Ya berarti bisa ba'da maghrib, bisa ba'dal isya, bisa ba'da tarawih, bisa ba'dal witr, atau bisa pas sahur, yang penting sebelum terbit fajar. Nah itu niat harus, Bapak Ibu sekalian. Bahkan ada sebagian ulama untuk mengantisipasi agar kita lupa, pada saat kita lupa, maka niatnya itu di awal Ramadan, niat untuk puasa selama sebulan penuh. Ada sebagian ulama mengatakan itu supaya tercover, tadi kita lupa, dilupakan oleh Allah di tengah-tengah Ramadan, lupa kita nggak niat. Sudah, kita niat dari awal. Nah, lalu niat itu seperti apa sih sebenarnya niat itu? Nah, niat itu yang menyengaja melakukan sesuatu, sekalian. Sesungguhnya setiap orang ketika dia bangun sahur, itu udah menunjukkan bahwa dia niat. Ketika dia bangun sahur, berarti dia akan besok mau puasa. Kan nggak mungkin dia sahur kalau nggak mau puasa. Itu udah niat. Oleh karenanya, niat itu adalah al-azm tadi, azam, keinginan ya, untuk melakukan sesuatu. Dan niat itu mahallu hafil qalb. Para ulama mengatakan mahallu hafil qalbi wa talaffuzu biha bid'atun. Niat itu tempatnya dalam hati dan melafalkan niat itu adalah bid'ah. Nah, ada memang kitab seperti kitab yang ditulis oleh Syekh Amin Al-Kurdi rahimahullah ya. Beliau menulis kitab fi muamalati alamil guyub ya. Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi beliau mengatakan wat talaffudzu bin niyyati sunnatun. Wat talaffudzu bin niyyati sunnah. Atau dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah fi Masail Al-Fiqhiyah, fi Al-Masail Al-Fiqhiyah. Saya sebutkan at-talaffudzu bin niyyati sunnatun, melafalkan niat adalah bagian daripada sunnah. Tapi sayang kedua kitab ini tidak menyebutkan dasarnya. Apa dalilnya kalau melafalkan niat itu sunnah? Tidak disebutkan. Maka dikritik oleh ulama setelahnya bahwa perkataan at-talaffudzu bin niyyati sunnah la aslalahu, tidak ada asalnya. Yang benar adalah an-niyatu mahallu hafil qalbi, niat itu tempatnya dalam hati, wat talaffudzu biha bid'ah, dan melafalkan niat itu adalah bid'ah. Tapi banyak ini dilakukan oleh kaum muslimin kan. Di masjid-masjid rata-rata begitu dituntun kan. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Itu dituntun oleh imam atau oleh wakil dari imam. Itu mana dasarnya? Enggak ada. Saya waktu tinggal di rumah dinas balai kota, tahun pertama saat masuk bulan Ramadan, saya sampaikan kepada takmir ya, Pak, kalau bisa kita rubah tahun ini nggak perlu ada tuntunan, nggak usah dituntun jamaah. Udah kalau mau mengingatkan cukup sampaikan. Para jamaah sekalian, jangan lupa niat. Nah, itu diingatkan saja, niat dalam hati masing-masing. Nah, alhamdulillah berjalan. 2-3 hari berjalan, ada jamaah protes. Ini gimana sih? Kok nggak ada niat? Biasanya kan kita niat terus, kok sekarang berubah? Nah, akhirnya takmir berpikir, ya udah deh, besok niat. Akhirnya dituntun lagi. Saya kok malah ada lagi. Lalu alhamdulillah setelah tarawih kita ngobrol lagi santai dengan takmir. Kok Pak ada lagi? Wah gini ya Tan, jamaah pada protes kok nggak ada niat. Nah, sekalian, yang protes itu tanpa ilmu. Nah makanya ya saya bilang udah kan
sudah jelas dalilnya bahwa tidak ada satupun dalil yang menunjukkan ketika Rasul mau puasa beliau melafalkan niat. Oh ada, yang mengatakan niat itu dilafalkan, ada dalilnya kata mereka. Ada dalilnya, maka dipertahankan. Ada dalilnya. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Nah, dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini kata mereka yang mengatakan bahwa niat itu dilafalkan, ada niat, ada dalilnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku, kata Aisyah. Faqala, lalu beliau berkata, Nabi berkata, hal indakum syai? Hal indakum syai? Apakah engkau punya makanan, Aisyah? Perhatikan kata-kata hal indakum syai. Ini perkataan Nabi kepada Aisyah. Hal indakum syai'un? Hal indakum syai'? Nabi bertanya kepada Aisyah, hal indakum syai'? Apa jawaban Aisyah? Qulna la. Aisyah bilang enggak ada makanan. Bapak Ibu, ya ini terjadi di pagi hari. Pagi-pagi Rasul datang ke rumah Aisyah nanya, hal indakum syai'? Kamu punya makanan tidak? Aisyah bilang, la. Qala Nabi, lalu kemudian Nabi berkata, fa inni idan shaim. Fa inni idan shaim. Kalau begitu, ya saya puasa aja deh. Nah, ketika dijawab oleh Aisyah, jawabannya lah, Pak ini Rasul bilang, Pak ini idan shaimun. Nah, ini katanya niat dari Nabi. Pak ini idan shaim. Kalau enggak ada makanan, ya berarti saya puasa aja. Rasul ngomong enggak? Ngomong. Dasarnya ini. Semua baca tulisan orang-orang mengatakan melafalkan niat itu ada sunnah, semua dalilnya ini. Rujukannya ke sini. Walaupun nanti ada yang nambah-nambahin, wong mau haji umrah aja kan niat dilafalkan. Labbaik Allahumma umratan gitu ya. Nah, lillah. Itu enggak bisa dikiaskan. Bahkan itu bukan niat sebenarnya. Nah, itu tapi yang paling pokok dalilnya adalah ini. Rasul mengatakan, fa inni idan shaim. Kalau gitu saya puasa deh. Itu katanya, kata mereka adalah talaffuz bin niyah, melafalkan niat dengan mengatakan kalau begitu besok saya puasa. Bapak Ibu sekalian, orang yang menggunakan dalil ini sebagai kesunahan melafalkan niat itu enggak istiqomah, enggak konsisten. Seandainya ini dianggap sebagai niat, ya harusnya mereka ngikutin kata-kata Nabi ini. Pak ini idan shaim, kalau betul-betul mau ngikutin Nabi loh. Kan buat-buat lagi. Nawaitu shauma godin, bukan itu. Nabi enggak pernah ngomong begitu. Tapi dirubah. Rubah lagi. Seandainya oke lah kita terima ini sebagai talaffuz bin niyah. Ngomongnya begini dong. Pak ini idan shaim. Jadi rubah. Gimana? Imam nuntun para jamaah. Pak ini idan shaim. Kan enggak ada dia gitu. Enggak ada. Nabi enggak pernah bilang nawaitu shauma godin, enggak pernah. Nah, ini Ustadian ya. Jadi ini dasarnya yang digunakan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin yang katanya melafalkan niat itu adalah sunnah. At-talaffudzu bin niyati sunnah. Dengan dasar ini. Ini enggak. Dan ini dilakukan oleh Nabi pagi-pagi mau sarapan pagi Rasul. Padahal tadi malam man lam yubayyit qabla al-fajri fala siyama lahu. Niat puasa itu ya sebelum terbit fajar, sebelum datang waktu subuh.
Nah, ini sekalian jadi lemah dalil sebagian orang yang mengatakan bahwa melafalkan niat itu adalah sunnah. Lemah sekali dalilnya. Sangat lemah. Marjuh. Nah, itu. Terus faedah yang kedua sekalian, ini enggak ada kaitannya tapi penting. Coba perhatikan kata kum. Rasul nanya sama siapa ini? Aisyah. Aisyah kan? Kum itu kata ganti untuk antum. Antum itu laki-laki banyak ya kan? Padahal Aisyah kan satu orang Aisyah isinya. Rasul nggak hal indaki. Nah, harusnya kan hal indaki syai'un kan harusnya gitu. Apakah engkau wahai Aisyah punya sesuatu yang bisa dimakan? Nah, Bapak Ibu, ini artinya apa? Harusnya hal indaki syai'un kalau kita ngikutin pakemnya bahasa Arab. Karena Aisyah itu kan orang kedua, satu orang dan dia perempuan. Hal indaki harus. Tapi Rasul nanya hal indakum syai'. Nah, ini artinya kita boleh bilang kepada wanita meskipun sendirian antum, itu boleh. Lil ikram, untuk memuliakan, itu boleh. Maka kalau kita mau terima kasih, kan Rasul menganjurkan kita untuk mendoakan jazakumullahu khairan. Kalau satu orang kan jazakallahu khairan. Kalau perempuan jazakillahi khairan. Begitu memang. Tapi boleh kita bilang jazakumullahu khairan. Bahkan ini lebih afdal karena kita ikram, memuliakan orang yang kita ajak bicara. Meskipun dia seorang perempuan. Gunakan kum. Begitu dalam kitab-kitab adab ya. Dijelaskan ketika kita menghormati orang lain maka kita tidak lagi menyebut kamu, tapi dalam bahasa Arab antum ya, antum. Antum bagaimana kabarnya? Nah, itu lil ikram, bukan gimana ente gimana. Nah, ya bisa saja cuman untuk memuliakan kita gunakan antum atau kum. Nah, ini faidah bahasa ya misalnya. Oke, itu. Jadi niat itu tidak dilafalkan, niat itu dalam hati dan bisa mulai ba'da maghrib sampai sebelum masuk waktu subuh. Itu kita boleh niat mulai ba'da maghrib karena itu sudah masuk malam ya, sampai sebelum terbit fajar shadiq. Nah, disitulah mahallu atau zamanun niyah ya, waktu untuk berniat bapak-bapak sekalian. Nah, ini. Tapi ya itu tadi masih banyak masjid-masjid karena mungkin udah kebiasaan ya harusnya dirubah. Resikonya kan berat itu. Bapak Ibu, kalau kita beramal lalu ada bid'ahnya, apa resiko dari amalan kita? Tertolak kan? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun mardud, tertolak. Sayang banget tuh. Maka hati-hati, memang betul-betul para ulama mengatakan ya, misalnya ada kitab judulnya Ramadan Thariquna ilal Jannah. Nah, dalam kitab ini dikatakan di antara perkara penting yang harus kita lakukan ketika akan memasuki bulan Ramadan adalah at-ta'allumu ma la budda minhu min fiqhis siyam. Kita harus mempelajari ilmu-ilmu yang harus kita pelajari yang berkaitan dengan fikih puasa. Supaya nanti ketika kita puasa ilmunya udah kokoh ilmunya. Nah, itu at-ta'allum bima la budda minhu min fiqhis siyam. Nah, disebutkan dalam kitab Ramadan Thariquna ilal Jannah. Ramadan adalah jalan kita menuju surga. Nah, ini sekalian ya. Jadi itu niat tidak dilafalkan dan bisa dilakukan ba'dal maghrib sampai sebelum terbit fajar. Nah, Bapak Ibu, maka itu tadi yang kita sudah bahas, minta maaf, padusan, melafalkan niat min bid'ah Ramadan, di antara bid'ah-bid'ah yang terjadi di bulan Ramadan yang sebaiknya kita tinggalkan. Itu yang biasa lakukan ini harus kita tinggalkan. Jangan gara-gara nggak enak sama jamaah protes, kok nggak dituntun lagi niat. Nah, jadi kita kalah sama jamaah. Tapi ada tuh ustaz-ustaz begitu, yang nggak enak dong sama jamaah, kan jamaah sudah biasa. Gitu. Nah, ada tokoh-tokoh ya, ketika ditanya, ini betul memang nggak ada dalilnya, mereka mengaku ini nggak ada dalilnya.
Tapi kan nggak enak sama masyarakat yang udah biasa melakukan. Ya nggak begitu dong. Kita harus terangkan, jangan gara-gara nggak enak sama masyarakat, kalau kita tetap pelihara itu. Kalau kita sudah tahu bahwa itu nggak ada dasarnya, kita sampaikan kepada masyarakat bahwa itu nggak ada dasarnya. Gitu. Ini. Tapi ada beberapa tokoh, dan tokoh yang saya maksud ini tokoh-tokoh besar, ustadz-ustadz sangat terkenal. Nah, tapi beliau mengatakan, ya nggak enak sama masyarakat yang sudah biasa melakukan. Lah kok nggak enak? Kalau nggak enak jadi patokan tuh bahaya nanti. Seperti Abu Thalib kan, disuruh masuk Islam sama Rasul, nggak enak sama kaumnya. Akhirnya itu yang terjadi. Nah, maka jangan gara-gara nggak enak sama orang banyak, bid'ah kita pelihara. Jangan sekalian. Kita harus sampaikan bahwa itu nggak ada dasarnya. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, pembatal puasa apa saja? Nah, di dalam kitab ini disebutkan ada 7 ya, pembatal puasa, tapi waktunya udah habis ya. Yang pertama, saya ringkas saja. Ini kitab Majalis Syahri Ramadan karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang pertama al-jima'. Jima' berhubungan suami istri ya, di siang hari bulan Ramadan dari setelah terbit fajar sampai sebelum tenggelam matahari. Meskipun hanya sekedar menempelkan alat kemaluan, nah, itu nggak boleh membatalkan puasa, karena menempelkan kemaluan hanya sekedar nempel tok itu sudah wajib mandi besar, dan itu jadi membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, inzalul mani bi ikhtiyarihi, ya, keluar air mani karena pilihan dia sendiri. Tapi kalau bukan karena pilihannya, misalnya lagi tidur mimpi basah di siang hari, itu nggak batal puasanya, tidak berpengaruh. Jadi Bapak Ibu yang mimpi basah di siang hari Ramadan, lanjut puasanya, itu tidak membatalkan karena bukan bi ikhtiyarina, bukan pilihan kita. Tapi kalau pilihan kita misalnya apa? Istimna itu onani misalnya, atau bercumbu dengan istrinya, bercumbu dengan suaminya, pegang-pegangan tangan, berciuman, bercumbu, tidak berniat berjima, dan bercumbu, kemudian keluar air mani misalnya, maka batal puasanya. Tapi seandainya bisa mengendalikan diri, mencium istri, mijit-mijit istri, berpegangan mesra dengan istri, dan tidak ada pengaruhnya, tidak keluar air mani, maka nggak ada masalah. Itu tidak membatalkan puasa. Mencium istri, memeluk istri di siang hari Ramadan itu tidak membatalkan puasa, sekalian. Kemudian yang membatalkan yang ketiga, sekalian, adalah makan dan minum. Nah, makan dan minum baik lewat mulut maupun lewat hidung. Nah itu. Kemudian yang keempat, sekalian, ya, al-ibaru al-mubadhiyatul lati yuktafa biha anil akli wasyurbi. Diinfus. Yang dengan itu si yang sakit tadi sebagai pengganti makan dan minum. Nah, itu batal puasanya tuh. Yang keempat ya. Tapi kalau disuntik lewat sini, lewat dubur mah, itu enggak membatalkan puasa. Nah, itu. Divaksin lewat mana? Lewat hidung apa lewat mulut? Ada sini kan? Dimasukin sesuatu kah cairan lewat hidung? Seandainya divaksin cara dimasukin cairan ke lewat hidung, batal puasanya. Itu. Kecuali kalau disuntik lewat ini misalnya bahu, maka itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kelima, at-taqayyu amdan. Menyengaja muntah, disengaja itu dimuntah-muntahkan. Itu batal. Nah, karena Rasul mengatakan man zara'ahu al-qayyu falaysa 'alaihi qada wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Barang siapa yang muntah, dia enggak perlu mengqada puasanya. Tapi barang siapa yang istaqa itu taqayyu, dia berusaha untuk memuntah-muntahkan amdan secara sengaja, falyaqdi. Dia harus mengqada puasanya. Hadis rawahu al-khamsah wa sahahu al-hakim. Nah, ini sekalian. Yang keenam, khuruju dami al-haidi wan nifas, keluarnya darah haid atau nifas, itu juga membatalkan puasa. Itu yang disepakati 6. Yang ketujuh diperselisihkan. Sebagian ulama mengatakan mengeluarkan darah bekam itu dianggap membatalkan puasa berdasarkan hadis Nabi, aftara al-hajimu wal mahjum.
Jadi orang yang dibekam dan membekam itu dia telah berbuka. Hadis rawahu Ahmad wa Abu Daud min hadis Asyaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Tetapi ya, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan laisa fil babi asahu minhu. Beliau mengatakan tidak ada hadis yang lebih sahih daripada hadis ini. Tapi ada yang mengatakan ini ada ilahnya hadis ini. Dalam Imam At-Tirmidzi dikatakan maklul hadisnya. Jadi ada khilaf. Ada yang mengatakan batal dibekam, ada yang mengatakan tidak batal. Ini yang ketujuh bos sekalian. Nah, kemudian yang terakhir bos sekalian, fajar kadzib, fajar shadiq itu ya, al-fajru fajrani, fajar itu ada dua, fajrun yahrumu fihi ta'am wa yahillu fihi shalah. Ada fajar yang yahrumu fihi at-ta'am, haram makan, wa tahillu fihi shalah, halal salat, maksudnya salat subuh. Fajar apa ini namanya? Fajar shadiq. Nah, fajar shadiq itu adalah fajar yang kalau kita sholat halal salat subuh, tapi makan udah haram, makan sahur udah nggak boleh, karena sudah habis waktunya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kulu wasrobu hatta yatabayyana al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah kata Allah sehingga jelaslah perbedaan mana benang putih dari benang hitam minal fajr, dari adanya fajar, maksudnya fajar shadiq. Nah, ciri-cirinya kalau kita mau bedakan, ini ada benang hitam, benang putih, lampu semua mati, ada fajar shadiq, itu bisa kelihatan. Nah itu apa Pak? Enggak, ada Mas Fajar ya. Nah itu. Ini sekalian ya, jadi beda. Nah kalau fajar kadzib, bahkan Nabi menyebutkan ciri-cirinya. Fajar kadzib itu kadzana bisarhan. Ya, dia itu seperti ekor serigala. Cahayanya itu vertikal naik ke atas. Dan itu hanya sebentar kemudian gelap lagi. Sementara kalau fajar shadiq itu mustatillun, ya, memanjang horizontal. Horizontal ke samping, ya, semakin besar, semakin terang, tidak gelap lagi. Itu bedanya fajar shadiq dan fajar kadzib, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini beberapa hal penting. Nah, sebagai penutup, ada pertanyaan yang disampaikan. Nah, tentang ini sekalian, kalau Ramadan kan kita relatif mudah semua sholat berjamaah ya, berjamaah. Termasuk taraweh. Nah, apakah ada doa khusus di antara salat taraweh? Jawabannya tidak ada. Tidak ada doa khusus di antara salat taraweh, tidak ada yang khusus. Tapi kalau mau berdoa kata Syekh Abdul Aziz bin Baz silahkan. Kalau mau berdoa, doa apa saja silahkan. Di antara kan ada istirahat, silahkan. Tapi kalau mengkhususkan doa itu yang nggak boleh. Karena Rasul tidak pernah mengkhususkan doa-doa tertentu dan tidak pula mengajarkan doa-doa tertentu kecuali setelah sholat witir. Nah kalau setelah sholat witir itu memang ada doanya yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sayang, nah di kita itu doa sholat witir malah dibaca di sela-sela sholat taraweh. Nah harusnya itu dibaca setelah selesai sholat witir. Nah ini Allahumma inni a'udzu biridhaka min syakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udzubika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Nah ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi akhir witrihi, jelas di akhir salat witirnya doanya ini Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik, ya Allah sesungguhnya aku berlindung dengan ridhamu dari kemarahanmu, dari kemurkaanmu. Wa bi mu'afatika min uqubatik, aku berlindung dengan maafmu dari hukumanmu. Wa a'udzubika minka, dan aku berlindung kepada engkau dari azab darimu. La uhsi sana'an 'alaika anta, aku tidak menghitung puji-pujianku kepada engkau ya.
anta kama asnaita, sebagaimana yang engkau puji ala nafsika, atas dirimu sendiri. Jadi kita ingin memberikan puji-pujian kepada Allah dengan pujian yang tak terbatas, sebagaimana Allah memuji dirinya sendiri, ya kita tidak hitung-hitung. Nah ini dibaca fi akhiri witrihi, di akhir surat witir. Hadis ini sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah dan lain-lainnya. Wa shahahahu Syekh Al-Albani rahimahullah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, disebutkan dalam kitab Bughyatul Mutatawwi fi Sholatit Tatawwu karya Syekh Bajamul. Nah, ini Ibu sekalian. Jadi itu doa itu dibaca saat witir, bukan di sela-sela sholatul tarawih. Jadi saya kira ini, mohon maaf yang bisa kami sampaikan. Monggo Pak Agus silakan. Ya, Pak Agus, Pak Lukman, ya Pak Jani. Ya, 4 berarti ya, silakan. Penjelasan itu sehubungan karena lagi sudah masuk bulan Ramadan. Ya. Barangkali juga pertemuan terakhir di masjid ini tahun 2001. Pertemuan terakhir Di masjid ini di tahun 2021. tahun 2021 ya. Masalahnya adalah suatu yang ditemukan teknologi Pak, sehingga ditemukan semacam suplemen di mana orang yang memakan suplemen tersebut memiliki daya tahan tubuh semacam dari jam 4 pagi sampai dengan jam 6 sore. Yang memang di situ kandungan gizinya juga tinggi. Kalau dimakan jadi kuat puasanya. Kalau dimakan kuat. Walaupun tidak sahur. Tidak sahur. Kalau kita makan itu bagaimana puasanya, sah atau tidak? Hanya saja suplemen ini katanya masih di militer untuk latihan perang atau pertempuran beneran. Iya. Oke, makasih Pak Agus. Monggo yang kedua Pak Lukman. Tadi setelah pikir ada doa lagi ada melalui publik dibaca 3 kali. Itu zikir, ya zikirnya ada, ya. Terakhir dikeraskan. Ya, betul. Ditutup dengan Rabbul Malam Satu Baru. Ya. Ya, oke. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Lukman. Terus monggo Pak nun sewu Pak asmane panjenengan? Pak Aji. Oke, monggo Pak Aji. Ya. Ya, ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Terus Pak Nasir terakhir. Saya mau bertanya tentang yang nyata. Yang apa? Yang nyata. Waki. Nah. Kita menurut tuntunan Nabi, kalau sholat sunat tarawih itu kan pelan-pelan dan panjang. Ya. Mana yang kita pilih dan apa yang lebih betul? Kalau mereka itu sholat atau imam di masjid, pakai yang panjang-panjang dan sholat. Pakai yang panjang-panjang Ayatnya panjang, rukunya panjang, baca panjang, dimulai gitu. ditolak ya oleh warga. Dan kalau sholat di rumah itu sepuas-puasnya. Itu di rumah ini kita utamakan di mana? Ya. Di rumah satu puas ayat sepanjang-panjangnya, sujud sepanjang-panjangnya, atau masjid yang pendek-pendek itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Nasir. Baik. Pertama Pak Agus, suplemen ya untuk memperkuat kita berpuasa. Bapak sekalian, selama bahan-bahan dasar dari suplemen itu adalah sesuatu yang halal, tentu saja boleh. Ya. Dalam masalah muamalah itu, ya di luar masalah ibadah, apa saja kita boleh melakukannya sampai ada dalil yang melarangnya. Maka al-aslu fil asya'i al-ibaha hatta yadulla dalilu ala tahrimihi. Hukum asal pada segala sesuatu di luar ibadah itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Nah, selama suplemen itu bahan dasarnya dari yang halal-halal, tidak ada masalah. Asal perlu diperhatikan, jangan gara-gara kita minum suplemen itu lalu kita tinggalkan sahur. Nah, ini yang sayang karena Rasul mengatakan tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian. Siang hari Pak. Apa? Kalau minum suplemen itu seperti makan seperti biasanya. Iya. Ya, nggak masalah asal makannya sebelum terbit fajar. Jangan habis subuh. Ya.
Tidak ada masalah, selama tadi halal, bahan-bahan dasarnya halal. Itu Pak Agus. Ya. Tentu saja kalau ditanya ayyuhuma afdal, mana yang lebih baik? Lebih enggak usah. Kalau gitu kita enggak merasakan kesabaran puasa dong. Nah, itu kan ada yang hilang. Nah, itu. Sama seperti wanita minum obat pencegah haid. Itu gimana supaya tidak batal, maksudnya tidak haid selama Ramadan. Para ulama katakan sebaiknya tidak usah. Karena haid itu siklus alamiah yang Allah sudah tentukan untuk para wanita. Kalaupun tuh haid, ganti aja di bulan lain. Tidak perlu minum obat. Ya, itu. Baik, itu bagus. Kemudian Pak Lukman, iya ada, itu zikir salat witir ya. Gimana? Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Wa fi salasan 3 kali, wa fi akhir, wa fi salisi yamuddu sautahu. Ya, Rasul memanjangkan wa yarfa'u sautahu, memanjangkan dan mengangkat suaranya. Lebih panjang dan lebih keras. Nah, itu. Subhanal malikil quddus. Nah, agak panjang dan dikeraskan. Rabbul malaikati warruh. Ini sahih. Itu zikirnya. Nah, doanya tadi. Karena ini kan doa, kalau itu zikir. Itu. Ya itu. Itu betul ada dasarnya sahih hadisnya. Nah, kalau itu ada doanya, itu doa lagi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu, itu doa. Betul, itu juga ada dasarnya. Ya. Tapi yang salat tarawih itu nggak ada doa khusus. Kalau witir ada, zikirnya ada, doanya ada. Itu tadi sudah dijelaskan. Termasuk itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Baik itu, Pak Haji. Betul, itu hadisnya sahih. Ya. Bahwa ketika itu ada sahabat, dia berjima, datang kepada Rasul, halaktu, aduh celaka aku. Kenapa? Saya berjima ya Rasul. Oh kalau gitu, kamu harus bebaskan itku rokobatin, bebaskan seorang hamba saya. Wah nggak bisa. Antasuma sahraini mutatabi'ain, kata Rasul. Kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Harus puasa. Wah nggak kuat. Wa antut ima sittina miskinan. Kamu harus memberi makan 60 orang miskin. Itu hadisnya sahih. Ya, betul. Itu kafaratul jima' fi nahari Ramadan. Ya, kafarah bagi orang yang berjima di siang hari bulan Ramadan. Itu hadisnya sahih, betul hadisnya ada. Yang terakhir, betul sekali Aisyah bilang Rasul itu la yazidu fi Ramadan au fi ghairi Ramadan an ihda asrata rakaah. Rasul enggak pernah nambah salat lail baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, tidak pernah lebih dari 11 rakaat. La tas'al an husnihinna wa tulihinna, kata Aisyah. Kamu jangan tanya baiknya sholat Rasul dan panjangnya sholat Rasul. Nah, Rasul itu panjang sholatnya. Ya sholat tarawih itu. Tarawih itu sendiri dari kata roha. Ya roh. Tarawih itu istirahat. Jadi santai sholatnya tarawih itu. Panjang nanti istirahat. Lalu kan ada hadis lanjutannya kata Aisyah, summa shalla arba'an, summa shalla salasan. Rasul sholat 4 rakaat, lalu 4 rakaat lagi, lalu 3 rakaat. Berarti kan 11 ya. Nah, sebagian orang ada yang kata, oh berarti sholat tarawih itu 4-4-3. Ada yang memahami seperti itu berdasarkan hadis ini. Sebagian orang kata enggak, sholatul laili masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Artinya apa? 2 rakaat salam, 4 rakaat istirahat di situ. Nah, di situ silakan zikir, doa silakan. Lalu mulai lagi 2 rakaat salam, istirahat lagi. Silakan zikir, doa, terserah yang baik-baik. Baru kemudian sholat witir salah 1 rakaat. Nah itu. Pertanyaannya, lebih baik mana? Sholat di masjid berjamaah tapi cepat-cepat, atau di rumah sepuasnya? Bapak Ibu, sholat tarawih itu di masjid boleh, Nabi pernah melakukan. Di rumah juga boleh, Nabi pernah melakukan. Nah, kalau kita mampu lama, ya silakan. Nabi kan lebih banyak sholat di rumah, tapi ada alasan kenapa Nabi sholat di rumah kan? Karena Nabi khawatir tufrodu alaikum, itu diwajibkan atau dianggap wajib oleh kalian. Itu ada hujahnya Rasul kenapa sholat di rumah. Nah, kalau kita hujahnya apa? Biar lama. Bapak Ibu, apakah kita bisa selama Rasul sholat tarawih di rumah? Bisa selama Rasul? Nah, itu yang bisa jawab kita masing-masing. Nah, ada hadis man shallama al imami hatta yansarifa, barang siapa yang sholat bersama imam sampai imam selesai sholatnya, maka
kutibalahu, dia akan dicatat ka'annahu yusalli, ya, sepanjang malamnya. Jadi barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, ada taraweh sambung witir, maka dia dicatat baginya pahala seakan-akan dia sholat sepanjang malam. Maka sebagian ulama mengatakan lebih baik kita sholat di masjid berjamaah sampai selesai witir. Nah, kalau imamnya cepat sekali, tinggal dinasihati imamnya, Pak Imam jangan cepat-cepat, kan gitu. Nah, yang parah terakhir penutup, yang parah dari pertanyaan Pak Nasirnya, yang parah itu Umar sholat 23 rakaat, Rasul sholat 11 rakaat. Kenapa Umar nyuruh sholat 23 rakaat? Karena waktu itu orang-orang sudah tidak sekuat, tidak kuat sepanjang sholatnya Nabi. Maka solusinya, kan di balai kota pernah satu malam satu juz. Satu juz itu ada 10 lembar, ada 20 halaman kan. Nah, berarti kalau 11, nanti di rakaat witir terakhir itu kulhu al-falaq an-nas. Setiap rakaat taraweh itu baca 2 halaman, 1 lembar. Weh, keok itu. 2-3 hari udah kosong, tinggal sebaris. Hari kelima sebaris pun nggak penuh. Nah, masya Allah. Itu ternyata nggak kuat, padahal 1 rakaat cuma 2 halaman. Nah, itu nggak kuat ternyata. Padahal balai kota itu relatif konstan ya, maksudnya banyak jamaahnya istiqomah gitu. Sampai akhir biasanya paling mundur maju dikit-dikit lah gitu. Ini pas diterapkan, dicoba 1 malam 1 juz, wow itu cepat rontok itu ya, cepat rontok. Nah, ini nggak kuat kita, karena kita nggak kuat sepanjang bacaan Nabi. Akhirnya Umar bin Khattab ya udah, bacaan diperpendek tapi rakaat ditambah. Bacaan diperpendek, rakaat ditambah jadi 23. Nah, Bapak sekalian, diperbanyak bilangan rakaat itu supaya lamanya sama. Tapi ada sebagian saudara kita jumlah rakaatnya 23, tapi tingkat kecepatannya pakai turbo itu ya. Lebih cepat daripada yang 11 rakaat. Ada nggak? Ada. Ini parah namanya. Ya, mendingan 11 tapi santai daripada 23 ngebut ya terombang-ambing itu ya. Nah, ini itu yang kekeliruan tapi dijadikan kebanggaan sayang sekali. Di satu tempat itu kalau imamnya cepat pasti jamaahnya banyak. Karena imamnya cepat. Jadi jamaah nggak merhatikan, wah Pak Dunwi wah lambat. Sedikit jamaahnya. Tapi kalau Pak Agus yang imam ngebut wah rame. Nah, gitu. Ada satu masjid gitu. Kalau yang ngimami cepat itu rame. Tapi pas yang ngimami biasa saja bacanya, normal gitu, sepi, Pak. Nah, itu kekeliruan ya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yaitu Pak Nasir ya. Jadi yang utama berjamaah sampai selesai bersamanya. Hah? Oh, ya. Yang nggak tergantung pesanan, ya harus mengikuti sunnah Rasul. Kalau nggak kuat panjang, ya normal lah bacaannya, gitu. Baik, saya kira ini saya mohon maaf waktu kita. Ya, betul, ada hadisnya itu. Karena dia miskin sekali Pak Agus ya, paling miskin. Ya, itulah min saati rahmatillahi azza wa jalla, dari keluasan rahmat Allah. Ya. Sampai-sampai orang yang berjima pun dia dikasih sodako. Nah, kan enak banget. Tapi tetap hukuman kafarohnya tetap harus dilakukan. Itu karena memang nggak ada orang yang paling miskin kecuali dia, makanya dikasih ke dia. Itu betul hadisnya seperti itu. Terima kasih sekalian, mohon maaf waktunya sangat terbatas, tapi mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat kita. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila kesalahan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gitu.